Jadi menjaga keintiman. Lalu dari ayat ini dia ingin menjelaskan bahwa saya bukan Tuhan yang jauh. Jadi jangan pernah saudara percaya sama lagu. Saya kan kepala 50 lebih. Dulu ada lagunya Ibu Santi Tori itu. Kalau lihat dari mukanya sih sama sama saya umurnya tuh ya kan. Umur-umur segitu. Atau Pak Jimski jauh ya lebih muda sedikit dari saya. Tapi karena pemain musik dia tahu. Ada lagu yang gak Kristen banget. Dia bilang begini. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Itu yang nyanyi Bimbo tuh. Yang di Bandung. Yang lagu hitsnya yang begini. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Nah, itu tuh ya. Pasti tahu Pak Jimski. Jangan pernah ngirim ini persekutuan pengajian di rumahnya, ya kan? Nah, saudara, kalau kita punya Tuhan beda. Kalau Tuhan kita lagunya berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dikatakan apa? Dia hanya sejauh doa. Tuhan kita cuma sejauh doa. Lebih jauh dari rumah saya pergi ke tempatnya itu tuh Kiki Catering, jauh banget saudara, saya mesti lewat tol keluar muter lagi sama masuk samping Pizza Hut, ya kan? Wow, tapi Tuhan dari rumah saya, dari sana, dari PK sana bisa cuma ngomong terima kasih Tuhan, kau baik. Wah luar biasa, Tuhan baik, ya kan? Karena Dia bukan Tuhan yang jauh. Wow, haleluya. Nah, menjaga keintiman dengan Tuhan karena tidak ada alasan untuk mengatakan tidak. Karena Tuhan itu terlalu dekat buat kita. Sehingga dia pasti dengar suara kita. Haleluya. Nah, ini penting sekali saudara. Ini pengajian untuk buka handsfree saya. Saya berharap dengar ya saudara ya. Coba saya lihat dulu masih dengar. Kalau masih dengar, coba Ibu Santi ini ada di layar saya. Coba kasih jempol kalau dengar suara saya. Dengar. Masih dengar. Oke. Ibu Roida dengar? Wah, Ibu Roida ketutup. Ibu Roida apa mesti bahasa Jerman? Soalnya merah rambutnya tuh, saudara. Mungkin dia lama di Belanda ya, orang Batak lahir di Belanda. Dengarnya sambil jalan. Oke, saya percaya Ibu Lydia dengan suami juga dengar. Jadi, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita pasti janji, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Tindakan berikutnya, apa yang harus kita lakukan jika kita sudah menjadi prioritasnya? Ini penting sekali untuk saudara dan saya ketahui. Tindakan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa ayat 13 mengajarkan hal yang luar biasa. Menurut saya ini penting. Kenapa? Karena ini harus sekali. Harus kita lakukan. Apabila kamu mencari aku, huruf besar ya, Tuhan, aku akan menemukan kamu. Tadi dibilang apabila kamu memanggil, kamu berdoa, aku dengar. Kalau kau panggil, engkau ketemu. Apabila kau menanyakan aku dengan segenap hati. Sebetulnya tugasnya sederhana dari ayat ini ya, saudara. Saudara dan saya, ketika kita tahu kita adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang diprioritaskan Tuhan, maka kita perlu bercerita tentang Tuhan kepada sesama. Kita ceritakan bahwa kenapa kita orang Kristen bergembira, kenapa kita orang Kristen tenang-tenang, ketawa-ketawa, walaupun kita juga akan sedih dengan orang sedih, gembira dengan gembira. Tetapi kenapa langkah kita pasti? Karena kita dirancangkan punya masa depan yang baik. Saudara harus cerita bahwa saya itu punya karakter Tuhan. Karena saya diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Saya ini hidup untuk menjalankan semua apa yang Tuhan rencanakan. Dan pasti bisa. Kalaupun ada masalah, saya punya damai sejahtera. Kalaupun orang coba mencuri, menghancurkan, merobek-robek damai sejahtera, saya akan ngadu sama dia. Saya akan berdoa sama dia. Karena dia terlalu dekat dengan kami. Dia mendengar setiap doa kami. Bahkan sampai doa yang sangat sederhana pun. Itu sebabnya tugas saudara dan saya harus bercerita tentang Tuhan. Kalau kita begitu berharga di hadapannya,
Di hidupnya, saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Kalau enggak, buat apa dia turun ke bumi ini? Terus dia mau mati buat saudara. Belum tentu ada orang yang mau seperti itu. Saudara, istri sendiri atau suami sendiri belum tentu mau mati buat anak istrinya. Beda kalau lagi perang. Tetapi ketika terjadi sesuatu dan dia bilang, saya aja mati supaya istri saya tidak dihukum mati. Nggak ada, saudara. Ya kalau ada di film, habis itu filmnya habis dia ketawa, gitu kan. Cinderella aja itu kan bohong. Cinderella katanya hidup bahagia, iya filmnya habis. Kalau diterusin satu episode lagi cerai dia kan gitu, saudara. Jadi nggak gampang. Tetapi hari ini kita disuruh dan kita dituntut. Kalau kita begitu berharga di mata Tuhan, sampai Tuhan bilang, kalau kau cari aku, kau akan menemukan. Ceritakan itu kepada orang-orang. Apa yang membedakan orang Kristen dengan orang nggak Kristen? Karena kita punya Tuhan yang memprioritaskan kita. Lalu selain kita begitu berharga, Tuhan tidak ingin kehilangan kita. Sehingga kita diberi kekuatan. Saudara punya kekuatan. Makanya ada lagu kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tuhan beri kekuatan. Dia nggak mau kehilangan saudara. Makanya dia turun ke dunia ini. Dia ganti. Bukan saudara dan saya disalibkan. Tapi setelah dia pergi naik ke surga, apakah dia membiarkan kita lemah? Tidak. Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang, kamu akan terima kuasa. Nah, hanya orang-orang yang menjadikan Yesus Tuhan, yang bisa menerima kuasa yang Yesus janjikan. Dan generasi pertama adalah orang-orang yang mengakui Yesus itu Tuhan. Sehingga para rasul dan beberapa orang yang ikut ada di lantai 2, ya kan, di loteng itu, menerima karunia Roh Kudus. Dan saudara sama saya juga sudah menerima Roh Kudus ketika saudara dan saya mengakui Yesus itu adalah Tuhan, satu-satunya juru selamat dunia. Lalu bercerita tentang Tuhan kepada sesama, karena Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya. Makanya ceritakan aja tentang Tuhan. Ya, nah, saudara yang dulu ya, yang saya masih terdaftar gitu ya, gerejanya gereja Protestan pasti tahu ya, Wilma pasti tahu, apalagi Jimski gitu. Kalau kulit-kulit birong hitam begitu kan pasti tahu lagu-lagu Kidung Jemaat ya kan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka memasyurkan cerita yang benar. Nah, selanjutnya, ya kan? Karena Tuhan nggak mungkin mengingkari janjinya, tugas kita bercerita. Ya, terbukti sampai saat ini kita tetap ada. Itulah bukti. Lalu saudara akan bilang, oh Pak, tapi yang udah meninggal ada perkara lain. Sebagai hamba Tuhan saya ingin katakan, ada bagian yang saya nggak tahu, yaitu rahasia Tuhan, rahasia ilahi. Kalau ada hamba Tuhan yang sok tahu, saudara nggak usah undang lah, sok tahu dia ya. Ada bagian yang kita nggak pernah tahu, dan memang kita nggak bisa tahu. Nanti taunya waktu datang dia, dan kita berkata, bertemu muka dengan muka. Nah, baru semua rahasia akan dibuka. Tetapi setidak-tidaknya 99% rahasia sudah dibuka lewat kebenaran firman Tuhan, lewat kejadian-kejadian, lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami, Tuhan sudah menyatakan. Nah, hari ini kita belajar bagian yang menurut saya sederhana. Dasar yang meyakinkan bahwa kita adalah prioritasnya, karena kita ada dalam rancangan Tuhan. Karena kita diberi damai sejahtera. Jadi ketika saudara bilang, aku adalah prioritasnya, saya akan mau membuka dasarnya. Kita menjadi prioritas karena kita ada dalam rancangannya, dan kita diberi damai sejahtera. Itu sebabnya setelah tahu prioritas yang kita miliki dari Tuhan itu, kita harus mengerjakan. Karena tidak ada orang Kristen yang nggak boleh tidak mengerjakan. Semua orang Kristen harus melayani. Semua orang Kristen harus memberitakan firman Tuhan. Walaupun nggak perlu diimbar, bisa dikasih tahu di sekolah, di arisan, di pasar, ketika ketemu keluarga, kita bisa ceritakan tentang Tuhan. Nah, oleh karena itu, tindakan yang harus kita lakukan ketika kita jadi prioritasnya, tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan dan bercerita tentang Tuhan kepada sesama. Saya percaya sharing singkat ini boleh menambah
apa yang harus kita kerjakan di kemudian hari, khususnya setelah ibadah ini. Ingat selalu apapun yang kita kerjakan, jangan pernah takut karena kita selalu ada dalam rancangan Tuhan, yaitu masa depan penuh harapan. Kalaupun ada hal-hal yang kok nggak enak, ya nggak enak tuh kadang kan ukuran kita, bukan ukuran Tuhan. Tetapi ketika kita rasakan kok ada yang nggak enak, tetaplah jangan yang nggak enak itu mengendalikan kita. Tetap berpikir bahwa kita diberi damai sejahtera oleh Tuhan. Karena damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang akan mengatasi semua pergumulan hidup saudara dan saya. Lalu yang kedua, jangan cuma mau untung sendiri. Ketika kita tahu kita menjadi prioritasnya, mari kita mulai bertindak. Mari kita mulai membangun diri kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tetap menjaga komunikasi dengan Tuhan. Tentu saudara tahu komunikasi ya, ibadah intim pribadi dengan Tuhan. Lalu setelah itu, saudara harus mempertontonkan kepada dunia. Orang Kristen nggak bisa makan sendiri, harus makanan yang diterima dari Tuhan dibagikan, ya istilahnya dapat berkat harus memberkati, harus bagi-bagi sukacita. Minimal nggak bisa bagi duit, nggak bisa kasih roti, nggak bisa kasih baju, kasih senyum, kasih sukacita, kasih lihat hidup yang penuh optimisme. Ada orang mau bunuh diri ngelihat hidup kita yang mungkin jauh tidak lebih kaya dari dia, batal bunuh diri karena dia melihat kita suami istri dengan anak, naik motor berempat lagi, jalan 500 meter dari rumah, makan pecel lele di pinggir got, tapi dengan 2 lele makan berempat, bisa suap-suapan, bisa sukacita, bisa berdoa dulu, dan lain sebagainya. Bukankah itu jadi berkat? Dibanding harus makan 250 gram sapi wagyu yang harganya 400.000, tapi pulang berkelahi dan minum racun serangga. Itu yang bahaya. Nah, jadi ceritakan tentang Tuhan kepada sesama. Kekuatan kita adalah ketika kita terus jalin, bangun komunikasi, dan tetap pegang damai sejahtera yang Tuhan berikan. Karena kita selalu ada dalam rancangan Tuhan. Haleluya.